Hai dok, kalau misalnya aku punya keluhan gejala sesak napas, aku ini pasti terkena COVID-19 nggak? Nonton channel YouTube aku, perkenalkan nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya mau jawab pertanyaan teman-teman. Dok, kalau misalnya saya ini punya keluhan sesak napas nih, apakah saya ini pasti terkena yang namanya COVID-19? Secara COVID-19 itu gejalanya sesak napas ya teman-teman, dan menyerang yang namanya organ paru-paru kita. Nah, di sini teman-teman, kita perlu garis bawahi ya, bahwa sesak napas itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan bisa disebabkan oleh berbagai macam hal ya, jadi mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, meskipun gejala sesak napas ini terlihat sepele atau pada awalnya tidak berbahaya, tetapi kita juga mesti waspada dan menyiapkan diri untuk penanganan secara dini. Teman-teman, banyak berbagai macam jenis penyakit yang keluhan awalnya itu bisa menyebabkan gejala sesak napas. Nah, di sini saya bisa menjabarkan ya, pertama pilek. Nah, teman-teman tahu sendiri ya bahwa pilek itu biasanya menimbulkan gejala hidung tersumbat. Jadi seolah-olah pasiennya pasti merasa sepertinya saya ini susah banget ngambil nafas, dan biasanya ketika di anamnesa dokter pasti dia berkata bahwa saya ini mengalami yang namanya sesak napas, tapi masih kategori ringan ya. Terus yang kedua juga ada yang namanya orang alergi. Nah, orang alergi ini teman-teman biasanya apabila terkena di saluran nafas ya, itu bisa menyebabkan pengempisan dari saluran nafas kita. Jadi seolah-olah ketika kita mengambil nafas itu kok kayaknya begah banget atau berat banget ya. Jadi mereka pasti ngomongnya saya ini juga sesak napas dok gitu. Yang ketiga adalah asma. Nah, asma ini gejala yang paling gampang ya, biasanya kita bilang ketika waktu tidur itu ada yang namanya suara kucing atau mengih-mengih. Nah, biasanya merasa mengalami sesak napas karena apa? Ketika menarik nafas itu mereka harus lebih ekstra ya. Jadi otot-otot pernafasannya itu agak lebih tegang teman-teman ya, makanya mereka akan bilangnya saya ini sesak napas dok gitu. Yang keempat adalah anemia. Nah, jadi kalau anemia ini teman-teman adalah sel darah merahnya itu yang kurang. Jadi untuk mengangkat yang namanya oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh kita itu kurang teman-teman. Nah, makanya seolah-olah kayak ya ampun aku nih lemes banget, mau ngapa-ngapain susah, mau tarik nafas kayaknya capek banget gitu ya. Jadi makanya mereka bilang saya ini sesak napas gitu. Nah, terus ada yang namanya obesitas teman-teman. Nah, obesitas itu adalah kegemukan. Biasanya obesitas di sini yang dimaksud adalah apabila obesitasnya itu yang levelnya sudah cukup parah. Jadi yang mempunyai berat badan sekitar 100 kilo ke atas. Jadi apa? Karena apa? Gerak sedikit teman-teman menggos cuapek gitu katanya ya, makanya mereka bilangnya saya ini pokoknya kalau gerak sedikit sesak napas dokter ya. Setelah itu ada yang namanya kehamilan. Nah, kalau kehamilan ini biasanya di trimester kedua atau ketiga teman-teman, dimana kondisi respon tubuh ya sambil membawa janin tentunya, apabila kita beraktivitas dengan lebih berat ya mereka akan mengeluh saya ini sesak napas gitu ya. Setelah itu ada yang namanya sinusitis. Kalau sinusitis itu adalah peradangan di sinus atau daerah penciuman kita ya. Kalau tuberkulosis teman-teman adanya infeksi dari bakteri TB yang ada di paru-paru kita. Tentu kalau yang berhubungan dengan saluran pernafasan tentu aja pasti gejalanya saya sesak napas gitu ya. Terus ada juga yang namanya patah tulang rusuk. Kalau patah tulang rusuk ini teman-teman seolah-olah jadinya sesak napas. Karena apa? Karena respon tubuh itu kalau misalnya tarik napas itu nyeri teman-teman, ada radangnya. Jadi mereka akan meminimalkan gejala untuk menarik nafas ya. Jadi seolah-olah kayak udaranya di dalam rongga paru-paru kurang kayak gitu. Jadi mereka mengeluhnya biasanya napas saya berat, jadi saya ini sesak napas kayak gitu ya.
Setelah itu ada yang keracunan monoksida. Jadi kalau keracunan monoksida ini teman-teman biasanya ada gejala timbul biru-biru atau cyanosis. Jadi salah, harusnya yang diikat oksigen tapi malah CO2. Nah biasanya ini terdapat apabila orang-orang itu tidur dalam kondisi kendaraan yang menyala ya, jadi asapnya itu masuk ke jendela kita dan itu nggak baik ya teman-teman, bisa menyebabkan mati lemes ya. Setelah itu ada yang namanya pneumonia atau paru-paru basah, ada yang namanya pneumotoraks, ada kanker paru, penyakit paru obstruksi kronis itu artinya penyumbatan dari paru-paru, ada juga gangguan dari jantung. Nah kalau misalnya organ-organ yang berada di rongga dada, kalau misalnya kelainannya itu semuanya ada di rongga dada, pasti jelas aja pasiennya itu pasti mengeluh yang namanya sesak napas. Nah terus kalau misalnya kita punya mah nih, apabila mahnya ini terlalu hebat biasanya juga mendorong diafragma, juga bisa menimbulkan yang namanya gejala berat nafas atau sesak napas juga. Nah jadi banyak hal ya teman-teman ya yang perlu kita ketahui. Jadi tidak melulu kalau misalnya sesak napas itu pasti COVID gitu ya. Nah jadi teman-teman di sini kita perlu mencari tahu nih sebenarnya sumber sesaknya kita itu penyebabnya apa. Nah di sini kita akan merekomendasikan beberapa tes yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi yang pertama adalah kita melakukan yang namanya tes darah atau laboratorium. Biasanya dokter ini akan memberikan tes darah lengkap istilahnya kayak gitu. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya kita ini untuk mengetahui infeksi yang terjadi itu sebabnya kenapa, karena bakteri, karena virus, karena parasit, atau karena jamur. Jadi dicari dulu ya. Setelah itu juga kalau misalnya teman-teman punya sekali bakat alergi, itu namanya bisa dilakukan yang namanya prick test ya. Jadi alergen mana yang bisa menyebabkan teman-teman itu menimbulkan gejala sesak napas ya. Nah itu tes yang kedua adalah spirometri. Nah tes pernafasan spirometri ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak udara yang bisa Anda hembuskan dan seberapa cepat periode penghembusannya. Jadi kalau misalnya sudah mengalami kelainan paru-paru atau saluran pernafasan yang berat, biasanya spirometrinya tuh hasilnya nggak bagus teman-teman ya. Selain itu yang ketiga adalah tes pencitraan. Tes pencitraan itu gampangannya itu ronsen dada teman-teman. Nah di situ yang sekarang belakangan ini lagi tenar ya, aduh foto paru-paru saya kok kelihatannya kabur ya, ini ya tuh kan kayak gitu. Nah itu yang perlu kita waspadai, kaburnya tuh kenapa teman-teman ya, karena infeksi apa, nggak mesti melulu corona teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya pneumonia, teman-teman juga punya infeksi TB ya sama aja paru-parunya tuh kabur ini ya gitu ya. Setelah itu yang keempat adalah pemeriksaan PCR. Nah kalau pemeriksaan PCR ini teman-teman memang spesifik ya untuk teman-teman curiga ya, kalau misalnya teman-teman nih ada riwayat kontak erat dengan yang penderita COVID, atau teman-teman habis datang dari wilayah yang memang angka COVID-nya tinggi banget. Nah teman-teman bisa oke lah melakukan yang namanya PCR ini. Nah ya caranya untuk saya mengatasi yang namanya sesak napas ya. Yang pertama adalah menghindari sumber alergi ya. Jadi dicari tahu apakah aku nih alergi debu, alergi musim dingin, apa mungkin aku nih alergi makan seafood jadinya mendadak gatal-gatal sesak napas ya. Jadi itu namanya trial and human error teman-teman. Yang kedua adalah pemberian obat. Nah jadi obat-obat di sini teman-teman itu bervariasi ya. Kalau misalnya ringan teman-teman bisa minum tablet, tapi kalau misalnya memang teman-teman ada bakat yang sensitif banget kayak gitu ya, teman-teman juga perlu berkonsultasi dengan dokter keluarga untuk punya stok yang namanya dekongestan, antihistamin atau kortikosteroid di kotak P3K Anda. Jadi seolah-olah kalau misalnya lagi sesak napas, pertolongan pertama saya harus minum merek apa dan dosisnya berapa gitu ya. Selain itu yang ketiga adalah kita menjalani yang namanya hidup pola sehat. Nah jadi pola sehat di sini apa? Menghindari faktor pemicu yang merusak organ paru-paru kita ya. Jadi contohnya salah satunya adalah merokok ya. Jadi gampang banget ya. Nah itu aja deh share yang saya mau share di video YouTube saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan apabila ada topik konten khusus yang teman-teman mau bahas bersama saya, jangan lupa ditulis aja di kolom komen, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan jangan lupa diklik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye bye.